Oke, baik. Cek suara saya kedengaran ya? Siap. Oke, jadi kita mulai saja acara kita pada hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para narasumber, para dosen Universitas Trilogi, dan selamat datang kepada peserta webinar sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dan mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Inca Clara Mitudua, mahasiswi Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi yang akan membantu acara kita pada hari ini. Baik, acara pada hari ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi dalam rangkaian IT Pre-University Program yang mengambil topik Data Science pada tren perkembangan teknologi perbankan. Di mana pada webinar hari ini kita akan membahas dan mengenal apa itu data science, terus teknologi informasi apa saja sih yang digunakan di perbankan, dan akan dibahas juga nih bagaimana mempersiapkan portofolio untuk berkarir. Baik, untuk demi kelancaran acara webinar kita pada hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, terus kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Trilogi. Selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, kemudian masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dan selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Trilogi. Silakan, operator.
Oke, baik. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Teologi, Bapak Insinyur Yadara Bulo, MKom IPN. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara IT Pra-University Program yang ketiga, yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Baik, pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada para narasumber yang menyempatkan waktunya. Yang pertama ada Ibu Maya Cendana, STMCS. Beliau adalah dosen dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Bunda Mulia. Kemudian yang kedua ada Mas Nathanael Aldo Philip Eskom. Beliau adalah alumni dari Program Studi Teknik Informatika dan juga dari sisi ITFTUI. Saat ini bekerja sebagai ahli IT di salah satu perbankan nasional. Kemudian yang ketiga ada Bapak Ade Syahputra, STM Income Tech Management. Beliau adalah dosen dari Program Studi Teknik Informatika. Saya juga berterima kasih kepada para peserta yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Tentunya para peserta sangat antusias mengikuti acara IT Pra-University Program yang ketiga. Dalam acara ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu data science pada tren perkembangan teknologi perbankan. Topik ini menjadi salah satu topik yang sangat ngetren karena kita ketahui sendiri bahwasannya perbankan dari saat ke saat, ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan, terutama adanya sentuhan teknologi IT di dalamnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan nanti mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu juga yang akan di-share oleh narasumber kita, tentunya praktisi dan tentunya yang berkegiatan di industri perbankan. Selain itu kita juga nanti akan melihat bagaimana sebuah ilmu data science yang akan diterapkan dalam sebuah teknologi perbankan. Di kesempatan ini juga narasumber kita Ibu Maya Cendana selaku dosen yang memiliki expertise di bidang data science juga nanti akan melihat seperti apa gambaran besar atau big picture dari sebuah teknologi data science yang diterapkan pada perbankan. Selain itu juga nanti kita akan mendengarkan salah satu materi yang juga tidak kalah pentingnya sebagai pembekalan kepada mahasiswa baru, yaitu bagaimana menyusun sebuah portofolio, lalu bagaimana menyiapkan diri dari sekarang sejak dini untuk bisa nanti pada saat lulus kuliah tentunya sukses berkarir. Dan ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Ade Syahputra. Saya selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika mengucapkan selamat menyaksikan webinar ini. Ini adalah rangkaian dari Pre-University Program yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika dalam rangka memberikan pembekalan di awal sebelum perkuliahan dimulai. Dan tentunya ini juga akan menjadi nilai tambah buat mahasiswa-mahasiswa teknik informatika, sehingga sebelum nanti mulai kuliah sudah tahu seperti apa sih teknologi IT yang sekarang berkembang di industri, salah satunya di perbankan. Yang mungkin nanti dari sini akan menjadi sebuah inspirasi atau sebuah insight buat mahasiswa, sehingga nanti ketika mulai belajar, teman-teman mahasiswa tahu kira-kira hal apa yang akan ditekuni dan hal apa yang akan dikembangkan selama nanti berkuliah di Universitas Teologi. Mungkin itu saja sambutan dan pembuka dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ince Clarani Keduan selaku moderator acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yada atas sambutannya. Baik, sebelum masuk pada pemaparan materi, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan selama materi berlangsung, dapat langsung bertanya melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan yang ditujukan kepada siapa, dan silakan menuliskan pertanyaannya.
Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi yang pertama yang membahas tentang pengenalan data science yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Maya Cendana SMCS. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bunda Mulia. Baik, langsung saja saya mengundang Ibu Maya untuk menyampaikan materinya. Halo, Bu. Halo, Ince. Makasih ya. Oke, siap. Bentar, Silakan, Bu. saya share screen dulu ya. Oke. Screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ayat, kepada Prodi Teknik Informatika dari Trilogi. Saya juga alumni dari Trilogi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ke saya sehingga bisa sharing terkait pengenalan data science ke teman-teman yang baru mau memulai perjalanannya di Trilogi. Sebentar ya. Sorry, can you lower your voice, please? Yeah, sorry. Thank you. Sorry, agak banyak gangguan. Ya, jadi saya akan sharing terkait dengan data science. Sebelumnya saya juga perkenalkan diri sedikit. Saat ini saya tergabung di Lab Data Science di National Taiwan University of Science and Technology. Jadi saya sekarang sedang menempuh kuliah lanjut di sini. Gitu. Dan sekarang adalah tahun kedua. Jadi saya ingin berbagi sedikit tentang data science. Nah, ada 3 hal, tapi karena waktunya juga nggak banyak, jadi nanti silakan slide-nya teman-teman bisa baca lagi. Tapi saya akan berikan gambaran singkat, apa sih sebenarnya data science itu. Nah, ini secara umum ya. Secara umum kalau misalkan kita mau cari tentang, kalau kita belajar data science, atau seberapa penting sih data science di dunia kerja, ini kebetulan saya ngambil topiknya umum, jadi saya ambil di Tokopedia, di Gojek, begitu juga di perbankan sebenarnya sama aja. Begitu banyaknya kebutuhan data scientist di dalam dunia kerja saat ini. Jadi kalau teman-teman cek tentang data science, itu di Tokopedia misalkan ada beberapa option atau varian dari pekerjaan terkait data. Salah satunya itu adalah data science lead. Nah, kalau diperbesar lagi, kerjaannya itu apa? Jadi seorang data scientist itu intinya itu mengeksplor data untuk mencari insight ataupun wisdom dari sekumpulan data tersebut. Nah, wisdomnya berupa apa nanti tergantung dari tujuannya. Nah, terus bisa dilihat juga requirements-nya. Mayoritas data science ini gabungan dari statistik, dari bisnis, dari computer science, ataupun engineering. Jadi di sini bisa dilihat requirements-nya misalkan bachelor in math, statistik, computer science, or engineering. Lalu mengerti Python programming, mengerti SQL, itu ya. Jadi beberapa requirements itu bisa dilihat di sini. Begitu juga misalkan di Gojek misalnya. Di Gojek juga ada senior data scientist. Ada data scientist untuk senior manager, ada marketplace. Dan biasanya di Gojek ini pekerjaan data scientist ataupun pekerjaan terkait IT itu dibagi per divisi ataupun per project. Jadi Gojek punya timnya sendiri, GoFood punya timnya sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalkan seorang senior data scientist, maka pekerjaannya itu akan lebih apa ya? Pekerjaannya itu akan lebih ke bagian analytics. Pekerjaannya itu lebih ini bisa dibaca di sini ya. Jadi main objektifnya itu harus menguasai machine learning, optimisasi, simulasi. Karena apa? Karena kita itu mengimplementasikan sebuah model ataupun algoritma ataupun metode machine learning, kadang-kadang nggak bisa cuma satu gitu. Jadi untuk mencapai hasil yang diinginkan, kita perlu mengcombine. Kita perlu mengimplementasikan beberapa model. Nah, tugas seorang data scientist senior, dia itu harus paham gitu, harus paham hampir semua model, lalu decide mana yang kira-kira paling dibutuhkan atau bagaimana menggabungkan semuanya. Misalkan seperti itu. Jadi membangun sebuah model. Makanya di sini requirement-nya itu lebih banyak. Requirement-nya itu butuh 5 tahun
pengalaman kerja seperti itu. Nah, lalu ada sebenarnya ada banyak banget jenis-jenis pekerjaan terkait data. Tapi secara garis besar, kita bagi menjadi 3. Ada data scientist, ada data analyst, sama ada data engineer. Nah, bisa dilihat di diagram radar ini, pertama yang data scientist. Jadi kalau teman-teman lihat kebutuhan ataupun skill yang paling dibutuhkan dari seorang data scientist, itu adalah ML modeling ataupun machine learning modeling, statistics, lalu data visualization. Nah, justru seorang data scientist, kita bisa lihat software engineering-nya itu nggak begitu dominan. Beda halnya dengan data engineer di pojok kanan bawah. Seorang data engineer justru harus kuat di bagian software engineering-nya. Bagaimana harus crawling data, misalkan kalau ambil data dari media sosial yang tidak terstruktur, dia harus tahu bagaimana cara crawling-nya. Jadi coding-nya itu harus jago. Makanya data engineer ini, kita lihat di radar itu programming, big data, software engineering, itu paling dominan. Data engineering paling dominan. Database juga begitu. Sedangkan data analis ini lebih ke kalau ada piramida, maka data analis ini hampir ke atas. Jadi kalian bawa itu lebih teknikal, yang bagian atas ini lebih ke business analytics atau business intelligence. Makanya seorang data analis, kita bisa lihat yang harus kuat, skill yang harus kuat itu adalah di bidang bisnis dan data visualisasi. Nah, dari beberapa diskusi sama teman-teman praktisi data di Indonesia juga, mereka itu banyak bilang bahwa sekarang ini emang kebutuhan kita itu di data engineer ini. Data engineer ini sekarang tuh lagi booming. Karena apa? Karena kita ini punya banyak sekali data, tapi data-data kita ini tidak termanage dengan baik. Sedangkan kalau kita mau membangun sebuah model machine learning misalkan, input data itu sangat penting. Karena kadang-kadang hasilnya itu tidak hanya ditentukan dari model yang kita kembangkan saja, tapi bagaimana cara cleaning datanya, pre-processing datanya, itu pun harus kita pikirkan. Gitu. Nah, sebelum masuk ke sini, jadi teman-teman, kita dari awal kuliah ini udah harus menentukan nih, kira-kira kalau saya memang mau fokusnya di data, skill apa saja yang harus saya kuasai selama saya kuliah 4 tahun ke depan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini lebih detail data analytics dan data science. Ini langsung contoh aja ya. Jadi data itu ketika kita manage data, ada beberapa tahapan. Yang pertama, data itu tidak punya arti. Jadi data itu terpencar. Contohnya, misalkan saya punya 3 keranjang. Satu keranjang saya isi buah apel, pisang, ada nanas, lalu keranjang kedua atau list yang kedua ada alpukat, terus ada berry, ada apa lagi gitu ya. List ketiga ada jeruk, ada yang lain. Nah, yang terpencar-pencar itu yang tidak memiliki makna bisa berupa sinyal. Nah, itu merupakan data. Itu adalah data. Nah, ketika data itu kita berikan arti atau data itu kita gunakan dalam satu konteks tertentu, maka itu menjadi informasi. Informasi ini lebih data yang sudah terorganisasi, data yang sudah terstruktur, data yang berguna. Misalkan dari contoh keranjang tadi, kita jadi tahu, oh, apel dan pisang ternyata selalu muncul bareng, selalu muncul bersamaan. Jadi informasi seperti itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, apa sih yang bisa kita gali dari data ini? Makanya perlu analisis. Oh, ternyata pisang dan apel itu muncul bersamaan. Lalu, ketika kita memberikan arti, ya, kita bisa mensintesis informasi itu, maka itu menjadi pengetahuan ataupun knowledge. Artinya apa? Misalkan ini adalah teori asosiasi jika maka. Teorinya adalah, oh, ternyata kalau saya melihat apel, maka saya juga melihat pisang. Gitu. Jadi jika saya melihat apel, maka saya juga bisa melihat pisang. Nah, di tingkat yang lebih tinggi, ketika kita memberikan insight,
kita memberikan insight, maka itu menjadi sebuah wisdom. Artinya apa? Artinya, oh, kalau misalkan saya memadukan dua ini, jadi kalau saya meletakkan apel dan pisang secara bersamaan, maka saya bisa meningkatkan penjualan saya. Karena mereka pasti akan beli dua-duanya gitu. Kemungkinan besar akan membeli dua-duanya. Nah, ini adalah wisdom. Dan pada akhirnya ketika kita memiliki goal tertentu atau tujuan tertentu, maka itu menjadi decision. Lalu apa gitu? What next? What action? Seperti itu. Nah, ini contoh yang menarik ilustrasinya ya. Wisdom itu ketika kita bisa memberikan highlight jalurnya ya. Jadi kita bisa tahu, oh, jalur dari A ke B ini seperti apa gitu. Sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, lalu ini tentang pekerjaan ya. Tentang pekerjaan. Biasanya orang-orang IT itu adanya di bagian bawah. Information, data gitu. Lalu orang-orang business intelligence, CIO, CEO, CTO, nah itu kebanyakan itu mereka yang mengambil keputusan atau di bagian insight dan action. Nah, ini ada beberapa. Jadi ketika kita belajar data, memang kadang-kadang kita mulai dari data analisis. Data analytics ini yang paling basic, kombinasi dari statistik juga, dan ada empat tahapan menurut si Gartner. Nah, yang pertama itu descriptive analytics. Nah, yang dua ini, descriptive analytics dan diagnosis ini itu ketika kita mempelajari data, ini ya, mempelajari histori data. Jadi kita mengetahui apa yang sudah terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Sedangkan yang dua lagi, ini prediktif dan preskriptif ini adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui kondisi existing. Nah, biasanya dari ML, machine learning model, itu kita akan bergeraknya itu di dua yang terakhir ini, prediktif, memprediksi sesuatu, ataupun preskriptif, menggunakan algoritma optimisasi, simulasi, untuk memberikan saran ataupun kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ada 4 ya, ada 4 tahapannya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan untuk mengetahui simptomnya, misalkan kita punya suatu bisnis, kita bisa tahu, oh, berapa sih kerugian tahun lalu, lalu didiagnosis, kenapa kita rugi gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memprediksi, sebenarnya customer yang mana atau produk yang mana yang mengalami kerugian paling banyak. Lalu yang terakhir, decision ataupun prescription, bagaimana kita bisa menghindari kerugian bisnis kita. Ya. Nah, ini contohnya ya. Makanya penting nanti ketika kita mendapatkan mata kuliah statistik itu adalah basicnya. Jadi benar-benar kita kayak kalau mau di data science, ilmu komputer penting, tetapi perpaduan dari statistik ataupun basic yang kuat dari statistik itu akan membantu kita. Contoh yang paling simpel ini descriptive analytics. Jadi menggunakan statistika sederhana untuk mencari rata-rata, variance, lalu histogram, standar deviasi. Nah, ini contoh dari descriptive analytics. Ya. Nah, ini case study-nya saya lewatin karena nanti case study langsung kan dari Nathan ya, perbankan. Ini contoh yang ini saya lewatin ya. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau mau melihat, jadi kan kita itu kan bisa belajar dari manapun ya, dari siapapun. Nah, setiap tahun dari Stanford itu biasanya itu mengeluarkan AI Index Report. Jadi ada beberapa poin yang dilaporkan untuk untuk menggambarkan tren AI sekarang. Jadi kita bisa tahu kalau AI di bidang education itu seperti apa, lalu di bidang ekonomi seperti apa, lalu apa saja yang sedang berkembang. Nah, nanti teman-teman bisa coba gali lagi untuk mengetahui, oh, apa sih yang sedang ngetren sekarang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, sekarang ini adalah Analytics 4.0 gitu, cognitive era.
Artinya apa? Cognitive era itu artinya kita itu udah mulai mempelajari, selama ini kan komputer itu kan memimik. Jadi mempelajari bagaimana otak bekerja, neuron, makanya menjadi algoritma neural network seperti itu. Jadi sekarang itu udah cognitive based. Tapi sebenarnya data science itu udah dimulai dari analytics 2.0, di mana big data mulai berkembang, gitu ya. Big data mulai berkembang. Tahun 2000-an, 2010, nah itu mulai computational intelligence itu mulai berkembang. Nah, di sini bisa dilihat ya, kira-kira skill setiap era itu yang dibutuhin apa gitu. Nah, kita itu udah di 4.0. Makanya sekarang ini memang tren di dunia akademik pun itu ke arah sini gitu. Tren di dunia akademik pun ke arah sini supaya bisa menjawab kebutuhan industri. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya data science itu apa gitu? Data science itu apa? Karena ada banyak overlapping terms, ada data science, ada machine learning, ada data mining gitu ya. Jadi ada banyak istilah. Jadi intinya itu data science itu ketika kita bisa memanfaatkan data untuk mencapai atau untuk memenuhi pengetahuan ataupun insight yang ujung-ujungnya akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini saya lewatin aja ya. Nah, ini jadi lihat aja diagram ini. Jadi apa saja sih yang akan yang harus kita kuasai. Nah, ini semua ada di mata kuliah. Jadi di dalam kurikulum 4 tahun di trilogi itu ini semua dipelajari. Jadi teman-teman nanti silakan aja fokus di math, statistik, probabilistik. Lalu nanti di bagian bisnisnya ada mata kuliah lintas studi juga kan, lintas program studi. Lalu di computer science itu belajar tentang algoritma, tentang analisis algoritma gitu ya, tentang software engineering, project management, dan juga penting untuk menguasai soft skill-nya. Gitu. Nah, lalu bahasa pemrograman yang dibutuhin itu apa? Jadi kalau bagi saya penting memiliki fondasi yang kuat dulu gitu. Makanya nanti belajar yang pertama itu pasti belajarnya adalah C++. Kalau udah bisa C++, belajar Python itu akan jauh lebih gampang. Gitu ya. Kenapa Python? Yang pasti karena itu open gratis ya. Jadi mudah juga dipakai, dan yang pasti itu library-nya banyak. Library-nya itu ada banyak. Jadi kita nggak perlu develop library sendiri gitu. Nah, ini ada banyak library untuk array ataupun untuk visualisasi data, misalkan menggunakan matplotlib gitu. Ya, lalu NLTK ini untuk NLP. Jadi misalkan kalau teman-teman mau text processing, nah teman-teman bisa menggunakan NLTK ini ya, library. Nanti dipelajarin semuanya gitu. Lalu ini sekilas aja, jadi kita bisa pakai Anaconda, ada banyak, WinPython, ataupun dari Google, itu ada Google Colab. Kalau untuk data-data yang gambar, picture, itu kan sangat berat. Makanya kita gunainya itu GPU. GPU itu kalau kita punya komputer sendiri, kita biayanya gede gitu, harus beli komputer yang wow. Jadi kalau teman-teman pakai Google Colab, itu runtime-nya teman-teman udah bisa aktifkan GPU-nya gitu. Nah, ini contohnya aja ya. Ini saya lewatin aja. Nah, ini contohnya ya. Contohnya probability, mengapa matematika itu penting ketika nanti menjadi dasar dari computer science, dari data science gitu. Ini tentang probability. Ya. Nah, lalu ini saya masuk sedikit ke machine learning. Waktunya masih ada nggak ya? Karena cuma 20 menit kan? Silakan Mbak, lanjut. Masih ya? Oke. Nah, selanjutnya itu machine learning. Jadi sebenarnya machine learning itu apa sih? Machine learning. Jadi ada tiga hal yang penting. Yang pertama itu adalah task, apa yang mau dicapai. Lalu P itu performance measure, bagaimana kita mengukurnya, bagaimana pengukurannya, berhasil tidaknya gitu ya.
Lalu yang E itu adalah experience. Experience-nya ketika kita running, kita jadi punya experience. Makanya machine learning ini kombinasi dari 3 ini. Gitu. Jadi komputer program yang belajar dari pengalamannya sendiri untuk mencapai sebuah tugas dan diukur melalui performance-nya gitu, performance measure, akurasinya lah gitu ya, atau presisi gitu ya, ada banyak ya. Nah, ini contoh yang menarik tentang classification problem. Machine learning itu kan artinya kita membuat mesin itu belajar. Nah, bagaimana mesin itu belajar? Harus kita latih. Latih dengan sebanyak mungkin data training. Kalau anak SD belajar tentang angka, kita ajarin, oh 1 itu kayak gini, 2 itu kayak gini, 3 itu kayak gini, misalkan gitu. Atau kita ngajarin anak SD cara menulis huruf A. Huruf A itu kan banyak kombinasi. Nah, kita ajarin huruf A itu bisa ditulis dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu juga dengan komputer. Yang pertama, classification problem ini adalah supervised learning. Artinya kita menuntun komputer untuk mempelajari sesuatu setahap demi setahap. Contohnya misalkan bagaimana sebuah komputer tahu gambar kucing dan anjing. Bagaimana bedainya? Nah, untuk membedakan ini, fitur-fitur yang kita butuhkan sebagai pembeda, memang kita harus berpikir, kita harus analisis, apa sih yang membedakan gitu. Contohnya, ini tahapan ini adalah tahapan pengembangan modelnya ya. Pertama itu adalah data collection. Kita harus punya sebanyak mungkin data training, sebanyak mungkin gambar anjing dan gambar kucing. Lalu yang kedua, kita menentukan pembedanya apa. Oh, misalkan kita bisa bedakan dari warna, ukuran, bentuk kuping, hidung, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan training model kita. Lalu kita akan validasi, dan terakhir itu improve. Nah, ini contohnya. Oh, kita pilih 2 fitur. Kalau mau bedain anjing dan kucing, kira-kira kita bisa bedain dari 2 hal, ukuran hidung dan bentuk telinga. Teman-teman bisa lihat kalau kucing itu telinganya itu lebih panjang, lebih gede gitu, lebih gede. Kalau anjing itu kan enggak, telinganya itu enggak naik gitu. Lalu kalau hidung anjing itu lebih gede dibandingin hidung kucing. Nah, dengan 2 pembeda ini kita berharap model kita bisa belajar dengan baik bagaimana membedakan anjing dan kucing gitu. Nah, jadi setelah itu kita akan menentukan, misalkan kita menentukan garis pembatasnya gitu. Nah, ini nanti tergantung kita mau gunakan apa, menggunakan supervision vector machine (SVM) atau menggunakan classification tree gitu ya. Jadi ada banyak metode klasifikasi gitu, algoritmanya ada banyak. Ada sangat banyak. Untuk menentukan algoritma mana yang cocok, makanya teman-teman harus belajar gitu. Apa saja sih algoritmanya dan dipakainya ketika apa gitu. Plus minusnya apa. Nah, jadi setelah kita tentukan slope itu ininya ya, tentukan slope dan vertical intercept-nya, pembedanya ini. Nah, setelah itu kita bisa memvalidasi. Jadi setelah algoritma kita terapkan, kita jadi tahu, oh ini loh pembedanya gitu. Kita training. Nah, ketika kita validasi, kadang-kadang ada kesalahan. Oh, misalkan Boston Terrier ini anjing, tapi bentuknya mirip kucing gitu. Jadi Boston Terrier diklasifikasikan ke dalam kelas kucing. Ini namanya model validasi. Kita ngecek benar apa enggak model yang sudah kita kembangkan. Gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya itu ada 4, data collection, feature design, model training, dan terakhir model validation gitu. Nanti ada banyak kayak ini, contoh aja nih, ada regression, ada classification gitu. Lalu juga misalkan ini contohnya object detection. Jadi ada banyak yang ini termasuk pattern recognition. Jadi bagaimana kita menentukan mana yang wajah, mana yang bukan wajah gitu. Itu juga. Itu tadi yang bagian pertama. Nah, yang kedua itu adalah unsupervised learning. Kalau unsupervised learning, biasanya itu, bukan biasanya, tapi unsupervised learning, kita belajar yang tidak disupervisi, tidak dituntun. Jadi kita, misalkan contohnya adalah clustering, kita mengcluster berdasarkan kemiripan mereka saja, berdasarkan distance-nya mereka. Nah, kebetulan saya punya penelitian topiknya itu unsupervised learning juga, clustering gitu. Jadi bagaimana kita mengcluster data kita.
Nah, ini semua di slide saya itu ada link-linknya. Nanti teman-teman bisa klik linknya gitu. Setelah ini bisa explore lebih lanjut, mengcluster. Nah, lalu tadi kenapa saya bilang matematika juga benar-benar penting gitu? Karena ketika kita, makanya nanti mungkin Nathan bisa share juga, karena kan kadang-kadang kalau di akademik ya, akademisi itu kan detail belajarnya itu rumus-rumus teoretikal gitu. Tapi kalau di praktisi kadang-kadang kan langsung pakai aja rumus yang udah jadi gitu, nggak perlu rumit-rumit mikirnya gitu. Nah, nanti bisa share. Tapi penting karena apa? Karena kita akan menerjemahkan teorem-teorem ini gitu. Datanya itu ada banyak, datanya itu beda. Oh, kalau pakai K-means itu data yang sifatnya continuous. Data yang apa ya? Continuous itu data yang sifatnya itu rasio ataupun interval 1, 2, 3, 4, 5,7 gitu-gitu ya. Tapi kalau discrete, ordinal, nominal, ini sifatnya kategori, data kategori. Tidak bisa pakai K-means, harus pakainya K-modes gitu. Misalkan, nah, misalkan agama ada 6 dikodein, jenis kelamin ada 2 dikodein. Nah, itu kan kategori 01, 01, 12 gitu ya. Nah, itu beda lagi data tipenya. Lalu datasetnya nanti ada banyak, teman-teman bisa coba di Kaggle, bisa coba di UCI repository, ada banyak ya. Itu. Nah, ini terakhir itu di dalam dunia data science itu sangat luas, ada yang namanya recommender system. Oh ya, yang tadi itu di clustering ini, kalau di bank itu yang paling banyak itu misalkan fraud detection ya, fraud. Nah, itu bisa juga ya terapin terapin clustering ya. Melihat anomali data. Misalkan ada penggunaan kartu kredit yang lain daripada yang lain. Misalkan data-data outlier. Nah, itu kan bisa ditentuin dari clustering, data-data outlier. Nah, itu juga bisa. Nah, lalu rekomendasi. Rekomendasi ini sistem memberikan rekomendasi. Contohnya kalau di Netflix atau di Spotify misalkan itu selalu memberikan rekomendasi sesuai dengan histori dengerin playlist kita, atau Netflix mendengarkan history dari film yang kita tonton gitu. Nah, ini intinya ada dua, ada kolaboratif, ada content based. Kalau kolaboratif filtering, dia memberikan rekomendasi berdasarkan user. Misalkan namanya si Bob and Alice. Jadi kalau si Alice nonton film action, lalu si Bob juga nonton film action, maka rekomendasi yang diberikan, film yang ditonton oleh Alice mungkin disukai oleh si Bob gitu. Tapi kalau dia content based ini berdasarkan konten. Misalkan si Bob nontonnya itu komedi, maka similar movie yang genrenya sama, komedi, itu juga bisa direkomendasikan kepada si Bob gitu. Nah, jadi ini contoh rekomendasi. Ya, itu sih. Jadi memang garis besarnya data science itu seperti itu gitu. Jadi nanti tinggal algoritmanya doang mau implementasi algoritma apa gitu. Makanya penting nanti belajarnya itu step by step. Ya, sorry, ini lama banget ya. Ya udah, thank you ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih Bu Maya atas pemaparan materinya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pemaparan materi kedua. Sebelumnya lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya nih tentang tadi materi dari Bu Maya tentang data science, itu teman-teman bisa langsung nih bertanya melalui kolom chat atau bisa langsung bertanya langsung pada sesi tanya jawab nanti. Oke, baik, kita langsung untuk pemaparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini ada Kak Nathan Aldo Philip Eskom. Nah, Kak Nathan ini merupakan salah satu alumni dari program PGIP Universitas Trilogi. Nah, di sini Kak Nathan akan membahas tentang teknologi informasi pada perbankan. Baik, langsung saja saya persilakan Kak Nathan untuk menyampaikan. Ya, selamat siang semuanya. Saya bilang dulu ya, ini saya nggak persiapkan PowerPoint apapun, jadi kita sifatnya lebih interaktif aja ya, lebih enak ngobrol ya. Tadi kan sama Bu Maya lebih banyak teorinya, secara detail ke pelajaran-pelajaran nanti di Trilogi. Sama saya ini lebih ke hal-hal praktisnya. Gimana sih nanti di dunia kerja, terutama di perbankan, apa itu data science, apa yang dilakukan dengan data-data itu, dan
kegunaannya untuk apa sih? Saya mau ngomong dulu ke semua yang ada di sini. Kalian ikut webinar ini hari ini suatu hal yang sangat baik. Saya dulu nggak ada yang kayak beginian, jadi jujur kalau saya bisa pindah waktu gitu ya, saya dilahirkan sama seperti kalian, saya pasti mau ikut ini karena ini sangat berguna. Ya, teman-teman yang udah berpikir dengan matang dan mau ngambil jurusan IT, data science dan SI dan IT ya kalau kita sebut dulu ya. Itu suatu pilihan yang tepat karena di bidang lain, akuntansi, sales, marketing dan lainnya, semuanya itu punya kecenderungan yang bisa berubah-berubah. Tetapi IT ini, ketika kalian pilih di bidang IT, ini akan terus maju dan di setiap perusahaan itu pasti dipergunakan. Di perbankan itu lebih banyak lagi. Tadi kita ambil 2 contoh yang dari Bu Maya udah sebutkan sebelumnya, fraud detector. Fraud itu seperti namanya dalam bahasa Inggris itu adalah kepalsuan. Misalkan ada transaksi palsu, uang palsu, dan money laundering gitu ya, pencucian uang. Semuanya itu bisa dideteksi sebelumnya, jadi dicegah supaya tidak terjadi hal demikian menggunakan namanya fraud detection. Itu semuanya adalah bagian dari machine learning. Semua data yang dikumpulkan kayak seberapa sering nasabah itu bertransaksi, kemana aja dia bertransaksi, berapa jumlah uang yang dia transaksikan, apakah setiap transaksi nilainya sama, ataukah transaksinya nilainya beda-beda. Semua yang kalian pelajari nanti di perkuliahan itu akan digunakan. Satu lagi tadi, recommendation system. Itu bukan cuma ada di Netflix doang, bukan cuma di YouTube doang, tetapi di perbankan pun ada. Ketika seseorang bertransaksi di ATM, terus di ATM itu ada ngebaca teman-teman bertransaksi itu biasanya tuh polanya seperti apa. Nanti machine learning di situ, ada data scientist-nya juga yang dispesialisasi di ATM-nya, itu akan ngebaca data-data kalian dan bagaimana kalian bertransaksi, nantinya kalian akan diberikan rekomendasi produk-produk dari bank tersebut gitu. Misalkan Anda sering bertransaksi berulang kali di ATM, tetapi waktunya itu selalu sama. Seakan-akan Anda memiliki terlalu sibuk, saking sibuknya itu hanya bisa di jam tertentu saja. Nanti Anda akan ditawarkan, oh ini ada mobile banking atau misalkan internet banking. Anda bisa menggunakan ini supaya tidak perlu ke ATM jauh-jauh gitu. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Terus dari data scientist sendiri, tadi kan teman-teman udah lihat juga ya, banyak banget kayaknya kalau kita lihatin algoritmanya bikin pusing karena ya di sini kan pada baru ya sebagian besar. Bahkan yang udah belajar di kampus pun udah semester 1 sampai 4 pun juga masih pusing. Saya pun juga sampai semester 6 dulu juga sempat pusing. Ya, dari semua data yang ada, statistika itu pelajaran yang sebenarnya bisa dibilang cukup penting. Karena nanti ya, saya ini berbicara sebagai data engineer. Kalau tadi Bu Maya perkenalkan ada 3 role kan, data analyst, data scientist, sama data engineer. Saya ini dari data engineer ya, tetapi saya juga ada kerjasama dengan data scientist-nya. Data-data yang saya dapatkan, seperti contohnya tadi transaksi di perbankan itu semuanya diolah untuk melihat kecenderungan nasabah itu biasanya transaksi seperti apa sih kalau di cabang, atau kalau menggunakan mobile banking, atau menggunakan produk-produk di bank tersebut, bagaimana pola transaksinya. Apa aja yang dibutuhkan sama nasabah bisa terlihat juga dari situ. Jadi kalau dulu semua pekerjaan itu pasti mau mendevelop suatu fitur, terutama di IT itu pasti selalu maju ke depan tadi seperti saya bilang di awal kan. Jadi selalu ada fitur atau produk baru. Tapi untuk menentukan fitur atau produk baru yang mau di-develop, kalau dulu mungkin asal keren ya. Wah, ini teknologinya sudah semakin maju. Dulu KTP kita mesti catat manual di form. Sekarang bisa tinggal scan KTP-nya, habis itu ada image processing dari kamera, lalu semua datanya tersimpan begitu saja. Nah, yang seperti itu. Dari dulu, semua fitur dan produk itu dikembangkan bukan karena semata wayang fiturnya kelihatannya canggih, atau oh ini sepertinya fiturnya akan berguna dan bagus, tanpa ada penelitian apapun.
semuanya itu karena ada yang namanya data science. Dari yang saya sebutkan tadi, nasabah bertransaksi, polanya seperti apa, kecenderungan bertransaksinya seperti apa, itu semua yang menentukan produk atau fitur baru yang akan dibuat. Nah, teman-teman di sini, ketika nanti belajar di perkuliahan ya, teman-teman harus tahu dulu, teman-teman nanti mau masuk kemana sih? Produk apa yang akan bakal teman-teman ambil, bidang perusahaan apa yang bakal teman-teman ambil, dan teman-teman mau jadi apa? Data scientist, engineer, atau mungkin analis yang lebih ke perbisnisannya ya. Kalau teman-teman lebih suka ngoding, data engineer. Kalau teman-teman lebih suka analisa, statistik, demen matematika, data scientist juga pilihannya. Nggak ada yang lebih unggul satu sama lain, dua-duanya sama, setara, dan punya role yang berbeda. Nah, dari situ teman-teman kembangin kemampuan kalian, dan ketika nanti mau masuk ke dunia pekerjaan, teman-teman udah punya base skill apa aja yang perlu diketahui. Jadi dari data science sama data engineer tadi, teman-teman udah tahu perbedaannya. Mungkin dari saya itu aja sih. Mungkin nanti saya lebih pingin banyak di sesi tanya jawab ya. Misalkan teman mau bertanya apa, saya akan menjawab tentunya. Itu aja sih. Ya, terima kasih Kak Nathan atas sharing-nya ya kepada kita. Ya, nanti kalau teman-teman nih yang masih belum paham atau ini ada yang pertanyaan nih untuk Kak Nathan, nanti pada sesi tanya jawab setelah materi ketiga selesai. Oke, baik, saya ingatkan lagi nih teman-teman. Jadi ada informasi kalau nanti ada door prize untuk 3 penanya terbaik. Jadi silakan teman-teman untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat dengan format yang sudah ditentukan gitu. Oke, kita langsung untuk masuk kepada pemaparan materi yang ketiga, yaitu membahas tentang bagaimana mempersiapkan portofolio untuk berkarir. Nah, materi yang ketiga ini akan dibawakan oleh Bapak Ade Syaputra, STM Infotech Management. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Baik, langsung saja saya persilakan Pak Ade untuk menyampaikan materinya. Halo, Pak. Baik, terima kasih, Ince. Oke, siap. Saya coba share screen dulu ya. Bagaimana? Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua yang hadir di acara webinar hari ini, ya, IT Pre-University yang ketiga. Ya, alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan ya untuk berbagi bersama dengan narasumber hebat juga di sini ya. Ada Ibu Maya, ya, ada Nathan, ya. Jadi di sini saya hari ini mendapat topik yaitu mempersiapkan portofolio yang untuk berkarir ya, khususnya untuk ya mahasiswa ya. Ini pun juga dari awal kami bukan saya saja ya, kami dosen-dosen di Prodi TI mulai meminta teman-teman dari awal masuk perkuliahan, kami mulai memberitahu lah ya, apa sih pentingnya portofolio ini ya. Karena masa 4 tahun kuliah itu sebenarnya ya kalau dijalanin tidak terasa lama ya. Jadi banyak hal yang teman-teman khususnya yang hadir hari ini, jika ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk pada tahun ajaran baru ini, ya. Jadi kami di sini mencoba mendorong teman-teman, walaupun mulai dari awal masuk di universitas itu sudah mulai bisa menyusun portofolionya, ya. Karena jangan beranggapan nanti aja nih setelah saya lulus baru memikirkan itu. Yang penting dapat ijazah sama transkrip nilai saja, tapi nggak begitu juga gitu. Alangkah baiknya jika dimulai dari sekarang. Nanti pada saat teman-teman sudah lulus, semuanya sudah ready, dan teman-teman lebih pede ya pada saat berhadapan dengan recruiter ya,
ataupun pada saat sesi interview ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya coba bahas hari ini ya, yaitu ada 3 hal. Yang pertama ada apa itu portofolio, kemudian nanti ada saya bahas juga kenapa portofolio itu penting ya, dan yang terakhir itu saya mungkin memberi sedikit tips ya, tips yang mungkin umum ya, yang bisa teman-teman persiapkan agar portofolio teman-teman itu dilirik oleh rekruter ya pada saat interview. Baik, yang pertama apa itu portofolio ya. Portofolio adalah ini kumpulan hasil karya teman-teman ataupun pencapaian yang menghasilkan pengembangan diri teman-teman nih ya. Baik itu karya atau pencapaian tersebut ini biasanya berupa hasil karya baik itu individu maupun kelompok ya, dan bahkan pencapaian pada saat teman-teman di perusahaan ya, bergabung dalam tim ya. Bentuknya juga beragam-beragam nih, bisa berbentuk foto ya, ada video, ada catatan prestasi ya, kemudian bisa juga berupa piagam penghargaan ya, pengalaman profesional nanti teman-teman pada saat mungkin pada saat magang ataupun nanti setelah masuk di dunia profesional ya, pekerjaan dan sebagainya ya. Jadi dari situlah kami mendorong teman-teman dari awal perkuliahan itu sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi bukan hanya mengikuti perkuliahan sepanjang setiap tahun ajaran, berpindah semester, begitu juga ikut perkuliahan dan sampai di titik terakhir itu mengerjakan tugas akhir. Tetapi ya itu, cobalah lihat peluang bukan hanya di dalam kampus tapi di luar kampus, baik itu mungkin teman-teman punya skill tertentu, punya hobi tertentu ya, coba benar-benar dijalankan ya, dan mungkin nanti bisa dapat dalam bentuk prestasi-prestasi yang dicapai nantinya. Kemudian tujuan dari dokumentasi portofolio ini apa? Yaitu untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan itu sudah tercapai atau belum nih. Nah, jadi kan biasanya teman-teman ada suatu proyek nih, baik bersama dengan individu ataupun bersama teman-teman di kampus misalkan. Itu ya sebenarnya sih dari sini bisa kelihatan apakah proyek-proyek tersebut selesai ya atau tidak ya. Karena pada saat nanti teman-teman berhadapan dengan recruiter ya atau interviewee ya, interviewer ya, pada saat itu ya teman-teman bisa aja kan bercerita dalam prosesnya, kan kaitan dengan prosesnya. Jadi ketahuan nih bulan selesai atau enggak, atau ada kendala enggak yang dihadapi pada melakukan atau menjalankan proyek tersebut ya. Itu ini bukan hanya di ini aja ya, di kita pun juga di bidang pendidikan pun juga ada portofolio ya. Portofolio yang dikenal itu bisa mungkin sekarang banyak yang universitas itu menyediakan surat keterangan STKPI ya, pendamping ijazah ya. Itu hampir mirip dengan portofolio ya, cuman dalam prosesnya itu nanti ada perhitungan poin ya yang akan teman-teman harus capai pada saat akhir dari perkuliahan teman-teman ya. Karena di sini pun juga universitas, baik itu dari Kementerian Kemendikbud ya, itu juga mendorong mahasiswa banyak mengikuti berbagai kegiatan ya. Dan kegiatan-kegiatan tersebut atau prestasi ataupun perlombaan yang diikutin tersebut itu jatuhnya dalam bentuk poin, dan nanti poinnya akan terakumulasi dan itu nanti akan jadi penentu apakah bisa mengikuti tugas akhir atau tidak ya. Dan itu sudah banyak memang sudah diterapkan di banyak universitas ya, termasuk Universitas Teknologi pun juga sudah menyusun itu ya. Jadi memang semua itu perlu didokumentasikan, jadi bukan hanya tertulis saja tanpa ada buktinya. Jadi dokumentasi dari portofolio itu nanti akan dikumpulkan dan dinilai dari pihak universitas ya, bahwa ini terpenuhi atau tidak ya. Kemudian kenapa portofolio ini penting ya? Jadi ada beberapa hal di sini ya. Yang pertama itu
portofolio itu menunjukkan kemampuan Anda ya, atau teman-teman ya di sini ya. Jadi portofolio ini berisi semua hasil karya Anda. Jadi dengan menunjukkannya ya, ini sama saja menunjukkan kemampuan Anda nih ya. Jadi secara nggak langsung pihak rekruter ini juga dia bisa melihat dan menilai ya kemampuan teman-temannya sampai di mana ya. Kemudian yang kedua itu menunjukkan di mana Anda pernah bekerja ya. Jadi dengan menampilkan portofolio ini ya pada saat interview ya secara nggak langsung ya Anda menunjukkan bukti nyata bahwa Anda pernah bekerja di sini, pernah melakukan proyek ini dengan siapa saja yang terlibat di sana, dan itu apa ya, itu terucapkan langsung atau terobrolkan langsung bersama dengan interview rekruter ya, prosesnya ya. Jadi mereka bisa melihat benar nggak dijalankan gitu. Kemudian yang ketiga, membuat proses interview itu lebih terfokus ya. Jadi dengan Anda membawa atau memperlihatkan portofolio ini kepada rekruter ya, jadi Anda sama rekruter pada saat proses interview itu jadi lebih fokus pembicaraannya ya. Ya bayangkan kalau misalkan Anda nggak bawa apa-apa gitu, cuman mungkin lebih bercerita tentang apa namanya ya sedikit lah masa kuliah saya dengan IPK sekian ya, dan itu ujung-ujungnya nanti bisa pembicaraannya bisa kemana-mana ya, bisa jadi lebih luas gitu. Jadi ya inilah salah satu ininya juga ya yang menguntungkan bagi Anda sendiri ya jika Anda sudah prepare portofolio tersebut ya. Kemudian yang keempat ini menunjukkan progres ya atas kemampuan Anda. Jadi di sini portofolio dari teman-teman ini memang merupakan bukti bahwa memang Anda itu memiliki progres nggak di setiap apa namanya pelaksanaan pekerjaannya atau pelaksanaan proyeknya ya. Jadi progres yang dimaksud di sini itu progres yang mengarah pada proses belajar Anda ya yang Anda tempuh dari satu proyek ke yang lainnya ya. Jadi ya itulah keuntungannya jadinya apa namanya kenapa bisa dibilang portofolio itu penting. Kemudian yang ketiga saya berikan beberapa tips saja ya agar portofolio yang Anda persiapkan itu gimana sih biar bisa dilirik oleh rekruter. Yang pertama itu jangan terjebak dengan format yang standar ya. Ya mungkin kalau misalkan Anda baru lulus pertama kali juga mencari pekerjaan ya mungkin pun bukan Anda saja, saya pun juga dulu sebagai mahasiswa pun juga pasti akan mencoba menanyakan ke teman-teman yang sudah pernah bekerja, boleh dong lihat portofolionya seperti apa, ya kan saya coba adaptasi dari situ ya, terus ya udah dikirimkan ya. Biasanya teman ataupun kalau misalkan di keluarga ada kakak atau abang ya, biasanya kita merujuk ke situ kan ya. Tapi ya namun ya ini kalau bisa seiring berjalannya waktu ya dengan perkembangan karir kita nanti kita misalkan sudah bekerja di berapa apa namanya berapa proyek ataupun di berapa industri ya. Jadi cobalah sering-sering memperbaharuinya ya ataupun mengupdate ya portofolio kita. Jangan lupakan itu ya. Jadi kalau bisa setelah selesai satu proyek ya itu cobalah ada, karena pada saat itu Anda kan mesti masih ingat ya apa namanya proses day to day-nya seperti apa ya, jadi Anda bisa menjabarkan dengan lebih baik dibandingkan pada saat nanti setelah udah berapa tahun Anda ingin mengupdate portofolio Anda ya, Anda pasti akan lupa nih apa aja nih yang telah Anda lakukan pada saat itu. Kemudian selain prestasi, coba Anda bisa pamerkan bukti profesional Anda di sana ya. Mungkin ya selama ini Anda cuma rajin mencantumkan yaitu ya sederet daftar prestasi ya di porto Anda. Ya misalkan mungkin Anda lulus kuliah dengan IPK yang hampir nyaris mendekati 4 ya, dan atau menangkan lomba-lomba, tapi coba mungkin itu bolehlah Anda cantumkan itu di CV. Mungkin di porto Anda mungkin ya boleh juga sedikit, tapi cobalah menunjukkan Anda tuh profesionalitasnya di bidang apa namanya apa gitu, ataupun sesuai nggak dengan apa yang Anda lamar
ya. Coba ditonjolkan lebih ke situnya. Kemudian yang berikutnya, sederhanakan portofolio itu, ya. Ya meskipun mungkin Anda punya segudang ini ya, prestasi ataupun pengalaman ya. Jadi ya Anda tidak perlu mencantumkan semua juga ya. Mungkin yang benar-benar menurut saya itu yang penting ya yang sesuai dengan apa namanya posisi yang ada apply ya. Itu yang coba Anda cantumkan ya, karena di situ kan juga akan mempermudah recruiter untuk melihat oh benar nggak ini orang tepat nggak gitu ya. Kemudian yang pastinya jangan lupa Anda mempromosikan diri Anda ya. Jadi pihak HRD ini pun juga atau recruiter ini pun juga dia ingin tahu ya sosok di balik karya-karya yang Anda atau teman-teman coba sajikan di portofolio itu ini siapa nih orang nih ya. Jadi ya disitulah yang penting cukup menuliskan ya paling tidak seperti latar belakang ya, baik itu pendidikan ya, pengalaman organisasi, kemudian ya pengalaman bekerja ya pastinya ya. Itu juga menurut saya sudah inilah ya, sudah baik ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman bisa ya mungkin sedikit mimpi dalam arti kata mungkin Anda ingin bekerja dengan orang-orang tertentu yang mungkin di bidang tersebut memang orang-orang yang dikenal ya. Mungkin Anda bisa menyampaikan mungkin saya ingin achievement saya ini bisa bekerja dengan ya orang-orang ini ya profesional di bidang tersebut ya. Jadi mungkin bisa Anda cantumkan di sana ya. Kemudian ya ini pasti nih yang paling penting ya, tambahkan referensi dari klien ya, karena ini elemen kalau menurut saya ini paling efektif nih ya untuk membuat portofolio kamu lebih menarik ya. Karena kalau misalkan memang karya-karya kamu itu sudah banyak digunakan oleh banyak klien juga ya. Jadi kalau bisa ya kamu kenapa nggak coba minta semacam testimoni lah dari mereka dari apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang penting itu terakhir ini jagalah hubungan baik ya dengan klien-klien tersebut. Ya bisa saja suatu saat nanti pada saat kamu mungkin di kamu apply ke posisi yang memang sangat kamu dambakan ya, kamu membutuhkan mereka untuk mendapatkan referensi ya. Dia menyatakan ini pernyataan bahwa memang kamu layak untuk berada di posisi tersebut. Ya, mungkin itu dari saya ya, mungkin singkat. Mudah-mudahan dapat memberikan ya gambaran ataupun ya sedikit inilah ya untuk teman-teman untuk mempersiapkan portofolio ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman juga. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Inja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ade atas pemaparan materinya, informasinya. Tentu saja ini sangat berguna ya untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk mumpung masih awal-awal gitu. Oke, kita langsung masuk saja untuk agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini ingatkan lagi nih teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis kolom chat atau langsung raise hand aja, nanti teman-teman bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Untuk seperti yang saya bilang tadi, kalau ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh narasumber untuk mendapatkan door prize gitu dari acara pada hari ini. Oke, kita langsung saja, ini udah ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat, langsung saya akan bacakan saja. Oke, ini pertanyaan pertama dari Ahmad Tusaki. Pertanyaannya ditujukan kepada Bu Maya. Untuk pertanyaannya, ada 2 ya. Yang pertama, dalam data science, itu bentuk datanya apa secara keseluruhan berurusan dengan naik turunnya grafik, atau boleh nggak Bu Maya lihat contoh data science itu seperti apa? Nah, untuk pertanyaan keduanya itu kesulitan dalam mengolah data scientist itu apa aja, Bu? Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, makasih Zaki. Maksudnya naik turunnya grafik gimana ya Zaki?
Mungkin Zaki bisa jelasin. Iya Bu, maaf Bu. Saya kan beberapa lihat di data scientist gitu di beberapa platform Instagram ada yang menjelaskan tentang data scientist. Nah, saya melihat ada data yang mengenai grafik naik turunnya produk gitu Bu. Itu apakah termasuk di data scientist? Oh iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara data scientist itu tuh luas banget gitu, luas banget. Pertama, data scientist tuh luas banget. Jadi kita itu fokusnya di mana? Jadi kan ada spesialisasi kan. Fokusnya itu maksud saya itu tadi kan ada banyak ya. Ada yang klasifikasi, ada yang clustering, terus juga datanya juga banyak. Ada yang memang dia fokusnya itu ke apa? Kayak customer segmentation itu beda lagi sama perbankan. Jadi field case-nya itu beda juga gitu. Jadi sekali lagi emang ketika bicara data scientist itu sangat luas gitu, harus ngomong yang mana gitu. Misalkan customer segmentation. Customer segmentation itu juga termasuk pekerjaan data gitu, segmentasi customer. Itu ya, jadi peramalan kalau di bank peramalan customer mana yang kira-kira bakal bayar kredit tepat waktu sama yang enggak, itu juga pekerjaan data scientist gitu. Nah, persoalan naik turunnya grafik itu sebenarnya itu visualisasi data. Jadi ketika kita bicara soal data, tahapan yang dilalui itu sangat banyak, panjang. Jadi satu life cycle software development atau satu life cycle data development, model development itu panjang. Nah, buntutnya atau ujung-ujungnya itu adalah visualisasi data. Nah, teman-teman bisa lihat di siakatnya trilogi kan. Di siakatnya trilogi kan ada banyak apa sih? Ada banyak grafik, ada pie diagram, ada bar chart, mungkin ada radar juga, ada banyak. Jadi kalau menurut saya naik turunnya itu sebenarnya itu tergantung kita memvisualisasikan data kita gitu, Zaki. Jadi ada banyak banget visualisasi datanya. Misalnya contohnya apa sih contohnya? Contohnya kita mau melihat misalkan sentimen analisis. Sentimen analisis itu kan bisa dibuat bar chart ya, bisa dibuat grafik. Mana customer yang berapa persen customer misalkan yang sentimennya positif. Misalkan 70%, kan jadi satu bar. Terus yang 30% itu yang sentimennya negatif, misalkan gitu loh Zaki. Atau misalkan grafiknya itu nggak berupa itu, tapi berupa word cloud. Word cloud itu kalau misalkan kita pengolahan data teks. Kita mau lihat customer itu kalau mereview produk, mereka itu paling banyak menggunakan kata apa gitu, kata itu positif atau enggak. Nah, maka visualisasinya itu enggak berupa grafik biasa, tapi huruf yang paling gede, yaitu berarti yang paling banyak review dari customer gitu. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Zaki, bagaimana kita memvisualisasikan data. Nah, sebenarnya teman-teman yang memang mungkin ada yang lagi mau skripsi, ada banyak sekali buku-buku yang bisa teman-teman baca terkait diagram apa yang tepat untuk memvisualisasikan data saya gitu. Mungkin nanti kalau saya sempat saya fotoin di perpustakaan, ntar saya kasih Zaki kalau emang tertarik terkait visualisasi data ini gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi apa ya? Sorry. Kesulitan dalam mengolah data scientist, Bu. Iya, kalau saya kan sebenarnya kan lebih banyak ke research. Jadi saya kan bukan praktisi ya. Saya kan tidak, proyeknya saya itu kalau sekarang di kampus ini itu pun 3 tahun proyek yang ngajuin ke pemerintah Taiwan pun itu juga kaitannya juga dengan research penelitian gitu yang akademis. Jadi kayak membandingkan algoritma mana yang terbaik gitu. Terus nanti implementasi kasusnya apa gitu. Nanti mungkin Nathan bisa tambahin, tapi kalau saya itu yang pertama itu data. Kesulitan saya itu adalah bukan cuma saya aja, saya rasa seluruh peneliti dimanapun juga merasa sulit mengambil data. Data kita itu banyak, dan misalkan, mungkin saya share sedikit yang di dunia praktisi ya, teman saya proyek misalkan di pemerintah, kesulitan terbesar itu adalah datanya itu tuh bukan diumpetin lah ya, datanya itu satu departemen sama departemen lain, itu masing-masing gitu. Terus ada teman yang penelitinya di bidang biologi, di bidang zoo, di bidang apa sih, binatang-binatang gitu ya, kelelawar atau apa. Nah, setiap
setiap mereka itu juga punya data masing-masing, tapi datanya itu nggak di-sharing gitu. Sedangkan kita sekarang itu maunya open data. Jadi masalah yang pertama menurut saya itu adalah open data. Jadi sulit sekali mencari data. Saya juga sulit mencari data yang untuk work case study-nya gitu. Terus yang kedua, kita itu sulit di pre-processing datanya gitu. Jadi misalkan saya dapat data nih, datanya itu saya harus pre-processing lagi gitu. Ada yang missing value, ada data yang noise, ada data yang outlier. Nah, itu harus di pre-processing lagi. Makanya pre-processing data ini juga menjadi satu topik utama gitu. Itu kesulitannya. Terus yang ketiga itu kalau saya pribadi itu sulitnya itu menerjemahkan model. Jadi sebenarnya model build ya, membangun sebuah model itu lumayan tricky gitu. Lumayan tricky karena nantinya itu kan pas kita mau ngecek akurasinya, kita mau ngecek performance-nya, itu kan harus setelah kita kembangin harus mundur lagi apa yang salah, apalagi harus diperbaiki gitu. Jadi itu 3 hal itu sih, datanya sendiri, terus juga untuk pengembangan modelnya gitu. Itu kalau yang di dunia saya gitu. Nanti mungkin yang dunia perbankan Nathan bisa bantu share. Itu sih. Terus apa lagi ya? Oke, baik, Bu. Ini ada lagi nih dari Aldi Kamaludin. Pertanyaannya, apa saja tanggung jawab data science? Jadi data scientist itu ya, itu tuh kayak payungnya gitu, kayak payungnya. Jadi makanya seorang data scientist ini nih, teman-teman saya yang data scientist, jadi itu kayak harus itu kan payung besarnya. Jadi dia tuh kayak harus si data engineer-nya ini, terus ada data analisnya, dia itu di tengah-tengah. Jadi dia harus mencakupin kayak koordinir gitu. Jadi kebutuhan dari kebutuhan atau goal yang mau dicapai dari project itu apa, biasanya itu si data scientist ini yang ngurusin gitu. Jadi dia menghubungkan si data analis, si data engineer, ataupun stakeholder, dan lain-lain. Makanya seringkali yang maju ke depan itu, coba nanti tanya si Nathan ya, seringkali yang maju ke depan itu adalah si data scientist-nya gitu. Karena apa? Karena dia yang ini ya kayak komandonya lah. Makanya selain dibutuhkan technical skill, seorang data scientist, soft skill-nya pun itu harus dibangun gitu, harus dibangun dengan baik untuk negosiasi dan untuk komunikasinya gitu. Jadi lebih banyak lah bukan lebih banyak requirement-nya ya, tapi requirement-nya itu lebih beragam gitu. Nggak cuma technical skill-nya aja, tapi soft skill-nya tuh juga harus dikuasai gitu kalau si data scientist. Oke, baik, Bu. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini mungkin masih untuk Bu Maya ya. Dari Joko Susanto, Bu. Ini menurut Ibu, apakah data science akan tetap tren ke depan, terutama untuk cari pekerjaan di Indonesia? Iyalah, semuanya sekarang butuh ini ya. Butuh semua orang tuh pengen tahu behavior dari customer-nya. Dan jadi kita harus tahu bahwa nggak semuanya itu tuh business oriented, tidak semuanya itu profit oriented. Jadi nggak cuma dia aja gitu, nggak cuma mencari keuntungan dari, misalnya gini nih, kalau kita segmen customer segmentation, kita jadi tahu kan, oh, customer A sukanya ini, jadi kita jual produk gitu. Jadi nggak semua itu profit oriented gitu. Jadi ada banyak yang misalkan dari NGO pun, UNICEF pun, terus yang World Bank data, terus UNESCO, NGO itu juga aktivis lingkungan, itu semua itu menggunakan data scientist, menggunakan data untuk mencari insight. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa googling lah, banyak sekali itu pekerjaan data itu yang nggak cuma dibutuhin di bidang yang profitable gitu, tapi untuk lingkungan. Makanya ada satu istilah yang saya juga lagi tertarik sekarang, namanya itu ada environmental science. Jadi ini sebenarnya udah lama bidangnya itu menggunakan data sebagai fondasi untuk
untuk lingkungan gitu. Jadi untuk lihat kebakaran hutan, untuk lihat pemanasan global. Jadi intinya itu adalah selama kita mau mencari insight ataupun selama kita mau mencari knowledge dari sekumpulan data ataupun fenomena yang ada di sekitar kita, selama itu juga seorang data scientist itu dibutuhin gitu. Jadi pasti banyak sih pekerjaannya. Terima kasih Bu. Ini kita lanjut untuk pertanyaan ke Kanata nih. Dari Reza Chandra. Pertanyaannya mau nanya, untuk bisa perform di dunia perbankan kayak kakak, mata kuliah apa yang di TI yang perlu unggul gitu? Ini bisa langsung dijawab, Kak. Baik. Ya, kalau ditanya seperti ini, tentunya jawaban paling pertamanya itu adalah pemrograman dasar yang sifatnya itu technical, pemrograman. Tetapi kalau kita ngomongin Anda cuma bisa programming, tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan dengan program tersebut. Anda nggak tahu tujuan dari program itu apa, dan kenapa Anda menciptakan program itu, Anda tidak tahu semuanya. Jadi, hard skill, atau yang kita sebut ini di sisi programming, itu diperlukan, memang, sebagai dasarnya. Tetapi untuk pengembangan Anda sendiri, nggak bisa cuma programmingnya doang. Butuh soft skill. Soft skill yang paling utama sebagai seorang IT ya, kita semua yang di sini sebagai seorang IT harus bisa problem solving. Problem solving gimana cara ngembanginnya? Banyak. Anda harus melakukan hal-hal yang kreatif. Main game pun kalau Anda bisa seriusin, itu pun juga bisa ngembangin kreativitas Anda, problem solving Anda. Kehidupan sehari-hari ya ini kebiasaan banyak orang ya. Ada masalah kabur, bukan dipecahin, bukan diurusin. Nah, kalau ada masalah Anda cari pemecahan masalahnya bagaimana, bukan Anda kabur dari masalah itu. Ya, dari hal-hal sehari-hari kita pun itu juga namanya soft skill. Itu sih. Masih di mute, Inca. Oke, ini ada lagi pertanyaan untuk Kanatan dari Fajar. Ini pertanyaannya, apa saja kesulitan dalam pekerjaan sebagai data engineer dan bagaimana cara menyelesaikan suatu kesulitan tersebut? Kalau ngomongin kesulitan, banyak ya. Biasanya ada 3 hal sih. Pertama, miscommunication. Ketika suatu requirement itu sama product owner, kita kan sebagai data engineer itu lebih di sisi teknisnya lah. Apa yang mau dibangun itu kita kerjain untuk teknisnya. Tapi untuk ide-idenya itu mungkin lebih banyak ke sisi dari data scientist sama dari product owner gitu biasanya. Apa yang mereka mau, nah kita pecahin bagaimana caranya. Nah, dari situ biasanya ketika kita tektokan, kita komunikasi, Anda mau yang seperti apa, saya buatin, nah di situ bisa ada miskomunikasi, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak seharusnya di-develop. Kedua, ada yang namanya mislogic. Mislogic ini di sisi kita sendiri sebagai IT engineer. Ketika kita mau membuat suatu program, seharusnya programnya itu bekerja secara A, tetapi kita buatnya secara B, karena mungkin kita melihat kita explore dari internet atau nanya-nanya ke teman, terus kita coba-coba menerapkan ide mereka, dan ternyata itu nggak sesuai. Akhirnya jadi mislogic. Harusnya programnya berjalan dengan baik, dengan performa yang sekian, tetapi akhirnya performanya menurun karena logikanya salah. Nah, terakhir ada juga yang namanya requirement dadakan. Ini kalau di kampus kita juga sering lihat, tiba-tiba ada kuis dadakan atau ada tugas dadakan. Ya semuanya pasti mengalami ini nanti di kampus. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Banyak-banyak berdoa. Enggak, karena dadakan sifatnya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya itu lebih dari diri kita sendiri sih. Seberapa sering kita memiliki pengalaman yang sedemikian. Kalau kita udah sering menghadapi suatu masalah, pastinya masalah seperti apapun bisa kita pecahkan dengan mudah. Gitu sih. Terakhir ya, saya tambahin aja dari masa kuliah terkait masalah nih. Masalah itu selalu ada, tetapi bagaimana cara kalian memecahkannya, cara kalian solvingnya, kalian harus koordinasi. Semasa kuliah tadi kayak Pak Ade bilang, banyak-banyaklah cari kontakan.
teman-teman kalian yang di kuliah itu sangat penting sebagai channel untuk kalian belajar dan untuk kalian cari informasi. Kedua, bukan cuma koordinasi saja, tetapi dari diri kalian sendiri ada niatan untuk explore apa enggak. Kalau kalian suka cari tahu suatu hal yang baru, itu sangat penting buat problem solving, karena ketika kalian memiliki pengetahuan yang orang lain belum tahu, Anda sudah tahu cara solvingnya gimana, itu akan sangat berguna, bukan hanya untuk pemecahan masalah tersebut yang lagi dihadapin, tetapi untuk kedepannya pun Anda akan jadi lebih terbiasa dengan masalah-masalah lain yang sifatnya sama gitu. Ya. Oke, baik, Kak. Oke, ini kita langsung dulu ke pertanyaan untuk Pak Ade dari Ibu Anas. Ibu Anas, pertanyaannya, saya ikut seminar setiap hari. Apakah itu bagus untuk mendukung portofolio anak saya? Oh, anaknya mengikuti webinar seminar setiap hari. Apakah bagus untuk mendukung portofolio anak saya? Apakah perlu setiap memilih selektif memilih seminar, perlu tambah workshop kah? Oke, mungkin bisa langsung nih dijawab sama Pak Ade. Baik, saya coba jawab ya. Karena di sini yang jadi fokus pertanyaan itu kan anaknya. Kalau menurut saya sih sebenarnya mengikuti seminar tidak masalah sih, karena kan itu seminar-seminar tersebut memberikan insight yang berbeda ya. Apalagi dengan adanya narasumber yang dia expertise di bidang masing-masing lah ya. Tapi kalau menurut saya sih baiknya ke depannya anak ibu sih fokus ke bidang yang memang dia dia suka gitu. Karena dari situ pun juga pasti dia dapat mengambil beberapa workshop ataupun juga sertifikasi baik nasional maupun internasional ya, yang nantinya memang itu akan sangat mendukung ya untuk mencari pekerjaan. Mungkin untuk webinar, seminar ya, mungkin itu bisa teman-teman masukkan untuk di Porto boleh ya, yang memang khususnya ya ini sesuai dengan peminatan teman-teman itu nanti kemana. Kalau misalkan memang ke data science ya. Kalau misalkan ke bidang networking, nah itu boleh aja. Ya, jadi kan biasanya kita juga apply pekerjaan kan jelaskan posisinya sebagai apa nih, programmer. Oke. Tapi kalau misalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu ya mungkin tidak perlu dimasukkan gitu. Jadi sesuaikan saja dengan posisi yang yang di apply ya. Mungkin mudah-mudahan dapat menjawab ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Zulkifli Asis. Nah, pertanyaan, apakah portofolio terbatas pada pencapaian atau prestasi saja, Pak? Jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih tidak ada pakem yang gimana sih portofolio itu, tidak ya. Menurut saya sih memang ini kan sebenarnya proses ya. Bagaimana Anda berproses ataupun mengikuti project ya yang ada di baik itu perusahaan ataupun ada freelance pun juga nggak masalah ya. Jadi itu kan dilihat kan rentetan waktunya ya. Mungkin kalau misalkan di proyek tersebut Anda mengalami kendala atau kegagalan, yaitu ya mungkin itu pada saat interview ya mungkin Anda bisa menyampaikannya, tapi tidak perlu sedetail itu juga sih ya. Jadi mungkin ya bisa Anda sampaikan peran Anda di sana apa ya, walaupun memang mungkin di proyek tersebut tidak selesai tepat waktu ya, mungkin ya Anda bisa menyampaikannya dengan bahasa yang lebih baik lah, tanpa menjelekkan atau menyudutkan orang-orang tertentu yang terlibat di tim tersebut ya. Jadi ya cukup menyampaikan posisi Anda aja, peran Anda di sana ya. Demikian. Masih mute itu Mbak Ida. Ya, ini ada lagi dari Winata Ong. Pertanyaannya untuk Bapak lagi. Ini, jika menerbitkan skripsi kita ke jurnal terindeks Scopus, bisa menjadi portofolio kita, apakah bisa? Boleh saja, nggak masalah. Tergantung kalau misalkan Anda apply sebagai dosen, karena kan memang publikasi internasional, Scopus dan lain-lainnya ya.
itu merupakan ya inilah ya apa namanya ya sesuai banget nih dengan minat Anda sebagai pengajar ya. Tapi kalau misalkan Anda di industri, ya mungkin kalau Anda fresh graduate, oke lah, Anda bisa memasukkan apa namanya ya sebagai narasumber ataupun pemateri dalam apa namanya seminar-seminar tersebut boleh, ataupun publikasi jurnal itu juga nggak masalah. Tapi seiring sudah berjalan berapa tahun di perusahaan ataupun di industri, ya baiknya lebih ke pengalaman yang sejalan dengan itu gitu. Karena kan track record-nya lebih ke pengalaman Anda di bidang Anda atau spesialisasi Anda. Ya, jadi walaupun kalau misalkan memang Anda memang rajin menulis, suka mengulas ini itu, baik itu di media massa, itu silakan saja, nggak masalah sih. Paling tidak dia kalau misalkan Anda apply ke tempat lain, ke perusahaan yang lebih baik lagi, ya kalau menurut saya sih ya selama masih berkaitan dengan posisi tersebut ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan terlalu melenceng, mungkin Anda bisa membuat semacam prioritas ya, mana yang Anda bisa munculkan yang berkaitan dengan posisi tersebut. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ajo Soekardan. Nah, ini pertanyaannya, apakah Universitas Trilogi sudah melakukan riset yang bekerja sama dengan industri dalam bidang data science? Kalau sudah, bisakah berikan contoh proyek, nama perusahaan, dan tantangan dalam melakukan penelitian ini? Oke, ini dijawab sama siapa nih? Mungkin sama Pak Ade atau Mungkin dengan Pak Yada bagaimana? langsung ke Pak Yada ya? Halo Kak. Halo, tes. Iya Pak, suaranya kecil. Tes. Boleh diulangi pertanyaannya tadi, Mbak Ica? Oh ya, pertanyaannya itu di Universitas Trilogi apakah sudah melakukan riset yang bekerja sama dengan industri dalam bidang data science? Kalau sudah, bisa berikan contoh proyek, nama perusahaan, dan tantangan dalam melakukan penelitian. Oke, baik. Untuk saat ini memang riset yang diterapkan di industri terkait data science belum ada ya dari Trilogi, tetapi yang sudah kita lakukan adalah penggunaan pendekatan data science untuk membantu beberapa studi kasus ya. Contohnya seperti di pertanian ya. Jadi kita pernah mendapatkan challenge dari industri pertanian, tentunya di urban farming. Itu bagaimana caranya para petani itu mendapatkan sebuah pengetahuan ketika nanti ingin menanam di satu lokasi ya, apa yang harus ditanam, komoditas apa yang cocok untuk ditanam. Nah, challenge ini datang ke Prodi TI, kemudian kita membuatkan beberapa sistem. Tentunya sistem yang kita buat juga tidak pure data science gitu ya, jadi ada kolaborasi dengan teknologi-teknologi yang lain. Nah, kemudian sistem itu memberikan rekomendasi gitu ya, untuk menentukan komoditas apa yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut. Nah, rekomendasi itu keluar berdasarkan beberapa data yang diperoleh ya. Pertama, data dari kondisi cuaca ya di tempat tersebut, kemudian data terkait kondisi tanah gitu. Nah, cuaca ini kan selalu berubah dari hari ke hari gitu ya, dan kondisi tanah juga tidak sama dari hari ke hari. Nah, data tersebut dikumpulkan dalam kurun waktu 1 bulan, kemudian data yang sudah dikumpulkan itu diolah dengan formula yang sudah ditetapkan oleh teman-teman pertanian. Ya. Misalnya, katakanlah untuk menanam tomat itu butuh kondisi tanah yang seperti apa dan cuaca yang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk timun itu juga berbeda kondisi tanah dan cuacanya. Nah, kemudian kita buat waktu itu ada 10 daftar komoditas tanaman apa saja. Nah, kemudian kita tes di Trilogi. Kebetulan di Trilogi sendiri kita punya lahan untuk uji coba pertanian urban farming, ya, pertanian di lingkup kota. Nah, kemudian kita coba alat tersebut, ya, sistem tersebut, dan
menghasilkan beberapa rekomendasi. Tentunya ketika alat tersebut dan sistem tersebut dicoba di tempat yang berbeda, maka rekomendasinya juga beda. Nah, itu salah satu penerapan teknologi yang di dalamnya ada data science. Nah, itu yang mungkin yang saat ini dikembangkan oleh Prodi TI. Untuk langsung ke industri belum. Memang harapannya setelah kita uji coba di level universitas ya atau skala terbatas, maka nanti ini bisa jadi sebuah model ya. Jika nanti katakanlah beberapa tahun ke depan ya kita memiliki mitra, apakah itu misalnya kelompok tani ataukah misalnya kelompok masyarakat di sebuah desa, maka kita bisa deliver teknologi kita ke sana. Nah, memang untuk bisa sampai kepada penelitian yang diterapkan di industri itu prosesnya cukup panjang ya, karena kita pasti dimulai dari pengujian secara terbatas ya atau skala lab, kemudian pengujian tersebut dilanjutkan dengan validasi di kondisi real ya. Nah, kalau misalnya sudah tervalidasi ya, artinya komunitas atau organisasi atau institusi ya yang ikut memvalidasi itu merasa bahwasannya hasil riset kita sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, maka barulah bisa hasil riset tersebut digunakan secara real ya di industri tersebut. Nah, memang sekarang kondisi Prodi TI adalah pada tahapan uji coba riset dalam skala terbatas. Nah, ini dengan webinar seperti ini, maka kita bisa juga nanti ke depan mengajak ya mahasiswa-mahasiswa ya para peserta webinar atau para rekanan dari Prodi TI untuk sama-sama mengembangkan apa-apa yang sudah kita riset ya di Prodi TI itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ica. Baik, Pak. Oke, ini agenda selanjutnya kita akan langsung masuk nih untuk sesi foto bersama dulu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para penanya, para peserta yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Mungkin nanti akan dijawab di lain waktu karena di sini kita dibatasi oleh waktu. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat. Oke, baik, kita langsung ke agenda selanjutnya. Mohon teman-teman untuk menyalakan kamera untuk kita adakan sesi foto. Saki siap ya? Oke, baik, kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengaktifkan kameranya. Oke, sebelum saya tutup nih ada sedikit informasi terkait Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ahmad Muzaki Herdani. Zaki, silakan. Oke, terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk promosi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muzaki Herdani dari Humas Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Di Prodi ini kita sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai 31 Agustus. Dan 31 sampai 31 Agustus ini kita mempunyai 3 beasiswa, yaitu beasiswa prestasi, beasiswa asisten Prodi TI, dan beasiswa jalur kerja. Dan untuk pilihan kelasnya kita terdapat ada 3, yaitu kelas reguler, kelas karyawan, dan kelas ekstensi. Di Prodi Teknik Informatika kita tidak hanya fokus kepada pelajaran yang wajib, tapi kita bisa menambah soft skill juga di mengikuti kegiatan seperti di summer course yang nantinya kita ada beberapa setiap minggunya kita ada pertemuan webinar. Yang di webinar ini kita bisa menambah ilmu bareng bersama dosen-dosen teknologi dan para alumni. Dan di Prodi TI ini kita sudah ada berita baru karena ada beberapa mahasiswa angkatan 2018
sudah mengikuti program Kampus Merdeka. Dan untuk jumlah yang lolos di Kampus Merdeka ini ada 12 orang dengan program studi independen dan magang. Jika teman-teman tertarik dengan prodi teknik informatika, silakan bisa hubungi kami dari para panitia ataupun humas prodi TI. Kami akan membantu kalian menjadi mahasiswa Universitas Teknologi dan menjadi bagian di prodi teknik informatika. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Saki atas informasinya. Baik, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini, yaitu IT Pre-University Program dengan topik Data Science pada tren perkembangan teknologi perbankan. Saya sebagai perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan menghadiri acara webinar pada hari ini. Untuk terkait dengan door prize, nanti untuk pemenangnya akan langsung dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya. Jadi nanti yang sudah bertanya tadi nanti akan langsung dihubungi oleh panitianya. Mungkin Mbak Sherina ya, nanti Mbak Sherina yang akan menghubungi para pemenangnya. Di sini jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat melalui link yang telah dibagikan di chat Zoom. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah menghadiri dan mengikuti acara hingga selesai. Tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan semua pihak untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Saya Inca Kepala undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Inca. Ya, Bu. Terima kasih semuanya.